Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Yulianti, SPD. Saya adalah guru kelas 3 SDS Islam At-Taqwa Romangun, Jakarta Timur, Jakarta, yang juga mahasiswi PPG Daljab 2023 di Universitas Hamzah Wadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya membuat video untuk uji kinerja memakai model pembelajaran cooperative learning dan discovery learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Yang ganteng dan yang cantik? Baik, sehat semua? Masih tetap semangat? Sedikit, kenapa sedikit? Oke, sebelum ibu mulai, siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada, masuk semua. Alhamdulillah, sehat semua ya. Tidak ada yang tidak masuk, sehat semua. Sebelum kita mulai, silakan Nova pimpin doa, baca Al-Fatihahnya. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu ya di pagi hari. Belum. Makasih Nova. Sebelum dimulai, kita lihat dulu. Kita nyanyikan dulu lagu Berkibarlah Bendera. Silakan berdiri. 1,
1, 2, 3, berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah. Baik, kita sudah bernyanyi lagu wajib nasional, kita sudah berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Supaya apa? Supaya ilmunya bermanfaat, berkah, dipertinggi kecerdasannya, ditambah ilmu yang bermanfaatnya. Jadi kalian bisa sukses nanti di kemudian harinya ya. Jadi penting sekali berdoa. Kemudian ini Ibu sudah tadi udah ya tema 2. Lalu kita akan apa? Tujuan pembelajarannya ya. Jadi nanti saat teman-teman diberi teks dongeng, ada tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang tepat. Siswa dapat menceritakan kembali dongeng dengan benar. Siswa dapat menentukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan benar. Keempat, siswa dapat menentukan pesan yang dapat diperagakan, nanti akan bermain peran dengan benar. Kelima, siswa dapat menyanyikan lagu Kebunku. Ya, itu tujuan belajar kita. Lalu masih ingat kita tentang pelajaran dongeng? Tidak. Dongeng apa dongeng? Cerita yang tidak nyata, hayalan yang berisi pesan atau amanat sesuatu hal. Ya, oke. Hari ini Ibu akan mempelajari tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2-nya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Masih ingat manfaat tumbuhan bagi manusia? Sebagai sumber makanan, obat, vitamin, sumber vitamin. Ada lagi kalau yang memeliharanya, indah-indah, ada bunga-bunganya, untuk supaya sejuk segar udaranya. Kalau di rumah memelihara tanaman, pasti rumahnya sejuk, segar, dingin, asri. Ya, oke. Yang Ibu mau pelajari hari ini adalah tentang bahasa Indonesia dan seni musik. Bahasa Indonesianya kita akan mendongeng, nanti kita akan bermain peran ya. Lalu musiknya kita akan bernyanyi lagu Lihat Kebunku. Baik, sebelum Ibu membacakan dongengnya, kalian simak baik-baik ya. Nanti yang dinilai adalah intonasi suara. Intonasi suara itu mana kalimat yang diakhiri dengan tanda titik berarti itu datar. Jika kalimat diakhiri tanda tanya, maka intonasinya turun. Di manakah kamu? Turun. Ya. Tapi kalau kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Hei, pergi kamu. Naik. Ya. Jadi seperti itu. Lalu ekspresinya, siswa membaca dengan penuh perasaan. Kemudian tanda baca. Jadi jangan bacanya tidak ada koma, tidak ada titik. Kalau koma berhenti sebentar, kalau titik baru berhenti ya, agak lama. Lalu lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Baik, Ibu akan baca dongengnya. Kalian buka teksnya semua, ikuti Ibu. Maksudnya bukan ikuti Ibu, ikuti bacaannya. Kalian dengarkan Ibu ya. Ibu baca ulang. Pohon yang sombong. Suatu hari di sebuah hutan, ada pohon sangat besar yang tumbuh cepat sekali di pinggir hutan. Pohon tersebut berdaun sangat lebat dan sangat kokoh. Ia adalah satu-satunya pohon yang masih tersisa selama bertahun-tahun. Sementara pohon-pohon yang lainnya sudah mati karena kehujanan dan kepanasan.
Karena hal itulah membuat pohon itu sangat sombong. Setiap kali penduduk hutan meminta bantuan kepadanya, ia selalu menolaknya. Pohon besar, matahari sungguh sangat menyengat. Bolehkah aku bertemu sebentar saja? Aku sudah kelelahan terbang, ujar burung kenari. Tidak, kenari. Jika kau hinggap di rantingku dan meninggalkan kotoranmu, itu akan membuatku terlihat kumal dan bau. Sebaiknya cepat kau pergi, kenari, ujar pohon besar dengan sombong. Kancil yang tidak berada jauh dari pohon besar mendengar percakapan mereka dan menghampiri pohon itu. Hei pohon besar, bagaimana rasanya kau berada di cuaca panas seperti ini? Tanya Kancil. Rasanya sangat sejuk, Cil. Aku mempunyai daun yang lebat sehingga aku tidak merasakan panas. Aku pun mempunyai akar yang dapat menjangkau sungai sehingga aku tidak kehausan. Mau kemana kau, Kancil? Jawab pohon besar sekaligus bertanya. Aku akan pergi ke hutan seberang. Namun, tiba-tiba kakiku terkilir, ujar Kancil berpura-pura kesakitan karena terkilir. Pohon besar hanya terdiam dan tidak mempunyai niat untuk menolongnya. Wahai pohon besar, bolehkah aku berlindung di sini sebentar saja? Tanya Kancil. Tidak, Cil. Kau cari saja pohon yang lain, ujarnya tegas. Mendengar hal tersebut membuat Kancil sangat kesal. Ia pun langsung berjalan menuju hutan dan menemui ulat. Kancil meminta bantuan kepadanya untuk memberikan pelajaran kepada pohon besar sombong itu. Akhirnya ulat pun memanggil teman-temannya dan langsung berbondong-bondong mendatangi pohon besar dan memakan dedaunan pohon besar. Sementara pohon besar berteriak-teriak mengusir para ulat dari tubuhnya. Hei kalian, pergilah! Jangan berani-beraninya memakan daunku, ujar pohon besar berusaha mengusir mereka. Tenanglah pohon besar, daunku pun sangat enak sekali. Aku akan menghabiskannya, ujar salah satu ulat. Lihatlah pohon besar, sekarang kau tidak dapat sombong lagi, ujar Kancil tertawa. Sementara pohon besar merasa malu karena sudah bersikap sombong. Namun ia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa ketika daunnya dimakan oleh segerombolan ulat. Kau memang benar, Cil. Aku menyesal sudah bersikap sombong. Tolong maafkanlah aku, ujar pohon besar menyesal. Sejak saat itulah, pohon besar berubah menjadi ramah kepada seluruh penghuni hutan. Banyak sekali binatang menyukainya karena pohon besar berubah menjadi sangat baik. Selesai sudah dongeng di situ. Boleh tepuk tangan. Oke, sekarang kita coba satu persatu mulai dari grup Kancil, ya, grup Kancil. Belum bermain peran, baru membaca kalimat, Neng. Membaca kalimat dulu ya. Mulai dari grup Kancil dulu. Grup Kancil. Ya, silakan. Pohon yang sombong. Yang keras, yang seperti ibu kerasnya. Pohon yang sombong. Suatu hari di sebuah Yang lain diam. ada pohon sangat besar yang tumbuh cepat sekali di pinggir hutan. Pohon tersebut berdaun sangat lebat dan sangat kokoh. Bagus, cukup. Ia adalah satu-satunya pohon yang masih tersisa selama bertahun-tahun. Sementara pohon-pohon yang lain sudah mati karena kehujanan dan kepanasan. Karena hal itulah membuat pohon itu sangat sombong setiap kali penduduk hutan meminta bantuan kepadanya. yes. Dia selalu menolak. Lanjut, Mas Rin. Pohon besar. Pohon besar. Matahari sungguh sangat menyengat. Bolehkah aku berteduh sebentar saja? Aku sudah kelelahan. Lanjut. Tidak, kenari. Tidak, kenari, jika kau hinggap di rantingku
dan meninggalkan kotoranmu, itu akan membuatku terlihat kumal dan bau. Baiknya cepat kau pergi kemari, ujar pohon besar dengan sombong. Dinara, lanjut. Kancil yang tidak berada jauh. Kancil yang tidak berada jauh dan pohon besar mendengar percakapan mereka dan menghampiri pohon itu. Cukup. Hei pohon. Hei pohon besar, bagaimana rasanya kau berada di cuaca panas seperti ini? Tanyakan. Lanjut. Rasanya Rasanya sangat sejuk, ya. Aku mempunyai daun yang sangat lebat, sehingga aku tidak dapat merasakan panas. aku pun Mempunyai akar yang dapat menjangkau sungai, sehingga aku tidak kehausan. Mau kemana kau? jawab pohon besar. Lanjut. Maka pada hutan seberang, namun tiba-tiba kakiku terkilir. Hujan itu berpura-pura tersapu. Pohon besar hanya Diam dan keras dan tidak mempunyai niat ekonominya. Wahai pohon besar, bolehkah aku berlindung sebentar saja? tanya kancil. Oke, cukup. Ya. Jadi setelah tadi Ibu dengar semua kelompok sudah bagus ya, sudah tidak ada yang terbata-bata lagi, hanya beberapa yang masih belum lancar, tapi sekilas Ibu udah lihat udah bagus semua. Baik, sekarang kita akan mengisi pertanyaan. Nanti dijawab sesuai dengan kosakata. Sudah diisi kosakatanya? Sudah ya, karena diisi pertanyaan yang kedua. Dibagi. Tulis nama dan kelasnya ya. Kalau kosakata sudah dapat tadi, udah dibagikan minggu kemarin. Tentang apa misalnya kosakatanya? Misalnya sombong, congkak. Congkak itu artinya apa? Sombong. Ujar. Kata, ucap. Lalu rimbun. Berbondong-bondong. Bersama-sama, beramai-ramai. Udah ya? Boleh? Silakan. Nah, udah sih ya. Ini udah belum? Belum. Itu yang tadi. Baru lagi nih. Ya, silakan diisi. Berapa jumlah tokoh yang terdapat dalam ini? Dibaca ininya. Semua ada di teksnya ya. Kalau teman-teman sudah baca, sudah diulangi bacanya, pasti tahu jawabannya apa. Jangan lupa nama dan kelasnya.
Oke, sekarang adalah waktunya kita akan bermain peran. Ya, bermain peran. Kita akan mulai dari grup kancil, bisa? Nggak apa-apa? Grup kancil ya. Kita coba ulat dulu. Ya. Silakan grup ulat. Yang lainnya menilai ya. Silakan grup kancil dan grup burung kenari menilai ya. Dicatat namanya. Kalau misalnya siapa? Misalnya Alif. Apakah kepercayaan diri dalam bermain perannya sudah muncul? Kalau sudah muncul, checklist. Apakah suaranya keras? Yang penting suaranya keras, lantang. Penggunaan kalimat efektifnya juga benar. Ya, siap ya. Dengarkan baik-baik ya. Mulai dari cara Kang. Baca. Pada suatu hari di sebuah hutan ada pohon sangat besar. Langsung baca. Pohon tersebut berdaun sangat lebat dan sangat kokoh. Ia adalah satu-satunya pohon yang masih bisa selama bertahun-tahun. Sementara pohon-pohon yang lain sudah perjalanan dan pemanasan. Karena hal itulah membuat pohon itu sangat sombong. Setiap kali penduduk hutan meminta bantuan kepadanya, pohon besar, matahari sungguh sakit dan hangat. Bolehkah aku berteduh sebentar saja dan meninggalkan pohonmu? Itu membuatku terlihat kumal dan bau. Sebaiknya cepat kau pergi, kenari. Ujar pohon besar dengan sombong. Silakan lanjut. Kancil tidak berada jauh dari pohon besar, mendengar percakapan mereka dan menghampirinya. Pohon itu, rasanya kau berada di banyak pohon seperti ini. pohon. Aku mempunyai daun yang sangat tebal, sehingga aku tidak dapat merasakan panas. Aku pun mempunyai akar yang dapat menjangkau sungai sehingga aku tidak kehausan. Kau mana kau tidak kancil? Jawab pohon besar sekaligus bertanya. Aku akan lebih jauh seseorang, namun tiba-tiba pagiku terkilir. Karena terkilir. Pohon besar hanya terdiam. Dia tidak mempunyai niat untuk menolak apa-apa. Kancil. Wahai pohon besar, Wahai pohon besar, bolehkah aku melindungi diri sebentar saja? Tidak, dia kau cari saja pohon yang lain. Tidak tegas. mendengar hal tersebut Dengan hal tersebut, Kancil membuat Kancil sangat kesal. Dia pun langsung berjalan menuju hutan dan menemui ular. Kancil meminta bantuan kepadanya untuk memberikan pelajaran kepada pohon besar. yang sombong itu. Akhirnya ular pun memanggil teman-temannya dan langsung mendatangi pohon besar dan mengangkat daun-daunan pohon besar. Sementara pohon besar dan teriak-teriak mengusir para ulat dari tubuhnya. Hei kalian, jangan berani-beraninya mengambil daunku. Biar pohon besar bersama mengusir mereka. Ulat. Nama pohon besar, daun kamu sangat enak sekali. Apapun memaksanya. Kancil. Lihatlah pohon besar. Lihatlah Ayo. pohon besar sekarang. Kau tidak dapat sombong lagi. Sementara pohon besar merasa malu. Karena sudah bersikap sombong, aku tidak amat juga daunnya dimakan oleh burung. Menyesal. Sejak saat itulah Pohon besar berubah menjadi ramah kepada seluruh binatang. Banyak sekali binatang yang menyukai pohon karena pohon besar menjadi sangat baik. ya, baik, tepuk tangan dong untuk kelompok ulat. Ya, bagus ya. Oke.
Sekarang silakan kelompok kancil. Pohon yang sombong. Suatu hari di sebuah hutan ada pohon sangat besar yang tumbuh cepat sekali di pinggir hutan. Pohon tersebut berdaun sangat lebat dan sangat kokoh. Ia adalah satu-satunya pohon yang masih tersisa. Asaro, Treya. Sementara pohon-pohon yang lainnya sudah mati karena kehujanan dan kepanasan. Karena hal itulah membuat pohon itu sangat sombong. Setiap kali penduduk hutan meminta bantuan kepadanya, dia selalu menolaknya. Pohon besar. Pada hari itu sangat semangat. Bolehkah aku bertanya? Sebentar saja. Aku sudah kelaparan. Yang keras. Jangan sombong. Kancil yang tidak berada. Kancil yang tidak. Kancil yang tidak berada jauh dari pohon besar mendengar percakapan mereka dan menghampiri pohon itu. Kancil. Berada di suasana seperti ini. Kecil. Saya sangat kecil. Ya kancil. Aku. Pohon besar hanya terdiam dan tidak mempunyai niat untuk menolongnya. Kancil. Hai kancil, wahai pohon. Sebentar saja. Mendengar Hal itu tersebut membuat kancil sangat kesal. Lalu berjalan menuju hutan dan menemui ular. Kancil meminta bantuan padanya untuk memberikan pelajaran kepada pohon besar. Sombong itu. akhirnya Ular memanggil teman-temannya dan langsung berbondong-bondong datangi pohon besar dan makan pohon besar. Sementara pohon besar berteriak-teriak, dia ular dari Tuhan. Hei kalian, pergilah, jangan berani-beraninya memakan. baik, tepuk tangan buat kelompok kancil. Iya, sudah bagus semua ya. Terakhir silakan burung kenari. Silakan dimulai. Pohon yang sombong. Hujanan dan kepanasan. Yang keras. Setiap kali penduduk hutan meminta bantuan kepadanya,
Ia selalu silakan burung kenari. Besar, matahari sungguh sangat menyengat. Bolehkah aku berteduh sebentar saja? Aku sudah kelelahan terbang untuk burung kenari. Tidak, kenari, jika kau hinggap di rantingku dan meninggalkan kotoranmu, itu akan membuatku terlihat kumal dan bau. Sebaiknya cepat kau pergi, kenari. Ujar pohon. Ujar pohon besar dengan sombong. Kancil yang tiada mendengar percakapan mereka dan menghampiri Kancil. Hei pohon besar, bagaimana rasanya kau berada di cuaca sepanas seperti ini? Tanya Kancil. Rasanya sangat sejuk, Cil. Aku mempunyai daun yang lebat sehingga aku tidak dapat merasakan panas. Aku mempunyai akar yang dapat menjangkau sungai sehingga aku tidak kehausan. Mau kemana kau, Kancil? Jawab pohon besar sekaligus bertanya. Aku akan pergi dengan seberang, namun tiba-tiba kakiku terkilir hujan Kancil berpura-pura kesakitan karena terkilir. Pohon besar hanya terdiam dan tidak mempunyai niat. Udah. Wahai pohon besar, bolehkah aku berlindung sebentar saja? Tanya Kancil. Tidak, Cil. Kau cari saja pohon yang lain. Ujarnya tegas. Mendengar tersebut, untuk memberikan pelajaran pada pohon besar akhirnya yang keras kan? Dan memakan dedaunan pohon besar. Sementara pohon besar berteriak-teriak. Silakan, pohon. Hei kalian, pergilah. Jangan berani-beraninya memakan daunku. Ujar pohon besar berusaha mengusir mereka. Ulat. Tenanglah pohon besar. Dan kau ampuni Aku akan ujar salah satu ulat. Kancil. Lihatlah pohon besar, sekarang kau tidak dapat tumbuh lagi dari tahun. Sementara merasa malu karena sudah bersikap sombong. Dapat membuat apa-apa ketika daunnya dimakan oleh Pohon. Kau memang benar, Cil. Aku menyesal sudah bersikap sombong. Tolong maafkanlah aku. Ujar Maafkanlah aku, ujar pohon besar. Ujar pohon besar dengan menyesal. Sejak saat itulah berakhir. Sejak saat itulah banyak sekali binatang baik, aplaus buat burung kenari. Ya, sudah dinilai kan semua? Ya, oke. Berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu, sebelum
Baik, sebelumnya Ibu mau tanya, berapa jumlah tokoh yang terdapat dalam cerita? Oke, grup kancil 4, hebat. Siapa tokoh yang bersifat sombong? Pohon besar. Mengapa pohon besar sombong? Yang lainnya sudah mati. Iya, betul. Dan hujan, betul Bintan. Mengapa kancil merasa kesal? Iya, tidak dibolehkan berteduh. Apa yang dilakukan oleh ulat kepada pohon tersebut? Memakan dedaunan pohon tersebut. Pesan apa yang bisa kita ambil? Tidak boleh sombong, karena sombong sifatnya iblis, ya. Oke, selesai sudah. Kita akan bernyanyi lagu Lihat Kebunku, ya. Boleh tepuk tangan? 1, 2, 3, lihat. Semua bernyanyi. Ya, 2 kali. Kebunku penuh. Mana suaranya? Alif. Oke, selesai sudah pembelajaran hari ini. Ucapkan hamdalah semua. Baik, sudah selesai. Tadi sudah direfleksi juga. Bagaimana perasaannya, senang ya? Senang, tetap semangat, tetap ceria, ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.